yang bermuara Walking alone, the streets are empty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa semester 3D, pada hari ini ya, pertemuan perdana Pak Samsul akan menyampaikan manajemen pemasaran, dan ini adalah pertemuan pertama mengingat kita masih ada pandemi, sehingga kita perkuliahan tidak bisa ketemu dengan offline ya, sehingga kita melalui video, dan mudah-mudahan perkuliahan ini bisa dipahami walaupun secara singkat, tetapi saya harapkan ini saya sampaikan substansinya bisa diterima oleh adik-adik sekalian. Jadi kita awali saja, karena kita sangat singkat ya, maka kita awali dengan pemasaran ya. Jadi kita harus, sebelum kita menyampaikan tentang manajemen pemasaran secara luas, namun kita akan menyampaikan secara global dan apa yang disebut dengan manajemen pemasaran ya. Apa utamanya adalah apa itu pemasaran. Nah, kalau kita berbicara pemasaran, berarti di sini mahasiswa ini bertindak sebagai seorang pemasar ya, bukan pembeli. Sehingga mata kuliah ini kita diharapkan punya inovatif ya, menjadi seorang pemasar, bukan seorang pembeli. Itu harapan kami. Nah, apa yang disebut dengan pemasaran? Ya, ini menurut American ya, marketing asosiasi, bahwa pemasaran adalah ya salah satu fungsi organisasi dan sebuah proses untuk menciptakan dan mengomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada konsumen, serta mengelola hubungan dengan konsumen dalam upaya memperoleh keuntungan bagi organisasi dan stakeholder. Jadi ini adalah menurut American Marketing. Dia menyampaikan bahwa pemasaran ada sebagai berikut. Nah, kemudian ada juga beberapa pakar ya yang lain menyampaikan tentang pemasaran. Jadi ini menurut Kotler, bahwa pemasaran adalah sebuah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan bertukar nilai produk serta jasa dan yang lainnya. Kemudian pemasaran juga sebagai kegiatan yang mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial. Dan pemasaran juga bisa dikatakan memenuhi kebutuhan secara saling menguntungkan. Nah, ini adalah Kotler. Kalau tadi itu adalah American Marketing. Nah, dari sini kita bisa sebutkan bahwa pemasaran itu adalah sangat kompleks. Jadi di mana kalau kita sebut dengan pasar, maka di situ ada sebuah tempat di mana ada pembeli, di mana ada penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, yaitu kebutuhannya. Kemudian kita juga akan menyampaikan tentang manajemen pemasaran. Jadi kalau manajemen pemasaran menurut Kotler juga demikian, bahwa manajemen pemasaran adalah sebuah seni dan ilmu tentang memilih ya target pasar, mendapatkan dan memelihara dan mengingatkan konsumen melalui penciptaan, penyampaian, dan mengomunikasikan. Artinya demikian. Jadi begini, kita sedikit memberikan contoh paling mudah ya, agar kita bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ketika kita seorang ada, kalau dulu di sini Indonesia itu kan kita mengenal itu namanya Gojek ya, mengenal namanya tukang ojek. Nah, kelihatannya kan tukang ojek ini kan sepertinya kan tidak diorganisasi secara baik. Nah, kemudian dan seringnya tukang ojek itu hanya duduk di pangkalan. Maka ada salah seorang ahli pemasaran, yaitu Menteri Dikbud kita sekarang ini,
Bapak Nadiem, mereka mengomunikasikan bagaimana seorang tukang ojek menjadi terorganisir secara digital sehingga menjadi Gojek. Nah, dari sini mereka berinovatif. Inovatif bagaimana memasarkan tukang ojek menjadi Gojek dengan digital padahal fungsinya sama. Fungsinya tukang ojek dan Gojek itu sama. Tetapi karena diorganisasi secara baik sehingga mereka lebih luas dan jangkauannya juga luas dengan harga yang sama sehingga tidak mempengaruhi, tidak ada istilahnya harga tidak sama. Maka itulah contoh bagaimana seorang yang bisa mengondisikan yang barang tidak laku menjadi laku dengan inovatif. Itu contoh bagaimana cara memasarkan. Nah, itu contoh ya. Kemudian kita harus tahu juga ya, apa itu marketing. Nah, ya. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa marketing itu kita identik dengan memasarkan. Ya, identik dengan memasarkan. Kemudian apa yang perlu dipasarkan? Ya. Jadi kalau kita berbicara pasar, tentu kita harus apa yang kita pasarkan. Tentu ada beberapa item yang kita pasarkan. Di antaranya adalah yang pasti itu adalah barang. Yang pasti adalah barang. Jadi barang di sini bisa dipasarkan produk makanan ya, baik itu makanan maupun mobil, semua bentuk barang itu bisa dipasarkan. Utamanya yang paling klasik dalam kita memasarkan adalah dalam bentuk barang. Kemudian ada lagi yang kita pasarkan adalah dalam bentuk jasa. Jadi jasa di sini juga kita termasuk merupakan barang yang dipasarkan, mencakup pekerjaan seperti transportasi, ya. Kemudian pesawat udara, ya, termasuk transportasi dan apa yang bisa kita berikan keahlian kita, maka itu disebut memasarkan dalam bentuk jasa, ya, termasuk pengacara, ya, seorang penata rambut, ya, seorang pengacara itu juga menjual jasa, itu juga bisa dipasarkan. Kemudian ada lagi acara atau event. Event ini merupakan bentuk baru bahwa event itu juga dipasarkan. Contohnya kalau kita memasarkan event adalah misalkan besok ada pertandingan sepak bola. Dan ini event-event ini juga bisa dipasarkan. Maka sebelum pertandingan hari H, bagaimana penonton itu banyak, maka event ini bisa dipasarkan melalui media-media, ya. Kemudian dengan harapan mereka menonton bola dan tiketnya dia masuk, dan itu juga termasuk barang yang bisa dipasarkan, bukan hanya barang saja. Kemudian yang lain juga bisa dipasarkan adalah pengalaman. Jadi pengalaman ini juga bisa dipasarkan. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu pengalaman yang termasuk gagasan, ya, apapun kita misalkan punya ide-ide dan sebagainya, itu juga bisa dipasarkan dengan memberikan suatu ide. Karena kita kan tidak punya modal, maka kita pasarkan pada orang lain, maka mereka bisa membeli pengalaman kita kepada orang lain. Kemudian juga orang ini juga dipasarkan, ya, seperti seorang selebriti, ya. Kita sebagai seorang manajemen, bagaimana mereka seorang dokter, seorang kreator, seorang apapun, itu juga dipasarkan agar mereka datang ke orang tersebut untuk minta mereka tampil dalam beberapa seminar, ya. Kita tampil sebagai waktu ada acara, misalkan mereka bisa tampil di event-event, ya, misalkan ada ada sesuatu yang sifatnya mengundang orang. Nah, kemudian artis didatangkan untuk nyanyi, itu juga
termasuk dalam kategori orang yang bisa dipasarkan. Jadi orang juga bisa dipasarkan. Kemudian kita juga beberapa hal yang bisa dipasarkan itu sangat banyak sekali. Namun kita berikan satu contoh, bahkan organisasi. Jadi organisasi ini juga bisa dipasarkan. Ya, tentu organisasi ini termasuk ketika kita menjadi punya anggota sebuah partai, ya, sebuah partai. Nah, maka bagaimana partai kita itu laku? Maka ini juga bisa dipasarkan. Jadi kalau kita melihat beberapa tadi saya sampaikan bahwa apa saja yang dipasarkan, termasuk tadi yang saya sebut tadi itu ya, yang tadi itu. Kemudian tentu kita yang namanya memasarkan ya, tentu juga kita punya tujuan ya. Jadi apa sih tujuan kita memasarkan? Maka di dalam ilmu pemasaran berapa kita yang tujuan manajemen pemasaran itu adalah untuk menciptakan permintaan atau demand. Jadi ketika kita memasarkan sesuatu ya, maka dengan harapan permintaan itu ada, menciptakan permintaan, kemudian memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, dengan memberikan kepuasan pada pelanggan, maka harapannya pelanggan itu akan kembali dan menyampaikan kepada orang lain. Maka itu juga tujuan manajemen pemasaran. Jadi kemudian pangsa pasar atau market share ini juga tujuan daripada manajemen pemasaran, peningkatan keuntungan jelas. Jadi dalam kita memanajemeni sebuah pemasaran, tentu kita harus dengan harapan dapat punya peningkatan keuntungan. Kemudian pencitraan produk yang baik di mata publik, tentu hal ini juga tujuan kita. Jadi kita bagaimana produk kita itu berkualitas, sehingga ini membuat menjadi pencitraan, kemudian menciptakan pelanggan baru. Itu juga tujuan kita. Nah, tentu jelas kita harus bagaimana kita memasarkan orang yang tidak mau beli menjadi beli, sehingga itu ada termasuk pelanggan baru. Dan yang terakhir tentu ini adalah memuaskan pelanggan. Itu tujuannya. Jadi hari ini Pak Samsul menyampaikan materi secara global ya. Jadi manajemen pemasaran itu apa, pemasaran itu apa yang dipasarkan ya, dan kemudian tujuannya apa. Nah, dari sinilah nanti kita ulas setelah kita pertemuan selanjutnya bagaimana konsep pemasaran dan bagaimana arus distribusi. Itulah nanti tujuan kita ke sana. Yang penting hari ini kita pertemuan perdana, nanti adik-adik sekalian membuat sebuah resume. Jadi apa yang disampaikan Pak Samsul di sini nanti ditulis di kolom komentar ya. Ditulis di kolom komentar sesuai dengan tahap-tahapan apa itu manajemen pemasaran ya, kemudian apa saja yang perlu dipasarkan dan tujuan apa adanya manajemen pemasaran. Itu adik sekalian, tentu jangan lupa ya untuk nanti agar komen Anda itu masuk di kolom komentarnya Pak Samsul, maka tentu Anda harus menonton secara tuntas ya, jangan di skip. Nanti kalau kena skip berakibat tidak bisa masuk ke kolom komentar. Kemudian nanti jangan lupa untuk subscribe-nya ya, di subscribe dulu ya, dilihat, di subscribe, kemudian like, sehingga ada jejak atau di notisnya juga ada jejak di situ, sehingga Anda untuk mengetahui videonya Pak Samsul berikutnya, walaupun sebelum saya upload, Anda saya kasih informasi tentang perkuliahan, maka ada di sekarang sudah tahu bahwa hari ini ada kuliah gini. Jadi saya mohon maaf ini sifatnya mendadak, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat bagi adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.